Dalam Islam, terdapat kisah tentang makam yang bercahaya sebagai tanda keridaan Allah. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang lelaki yang sangat taat beribadah bernama Sa'id. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, dermawan, dan rajin membantu sesama tanpa pamrih. Setelah ia meninggal, penduduk kampung dikejutkan oleh cahaya yang bersinar terang dari makamnya setiap malam. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Seorang ulama setempat lalu bermunajat kepada Allah untuk mengetahui rahasia di balik cahaya tersebut. Dalam mimpinya, ulama itu diberitahu bahwa cahaya itu adalah bukti amal salih Sa'id yang diterima Allah, seperti sedekah diam-diam, sholat malam yang rutin, dan akhlaknya yang mulia kepada semua orang. Kisah ini menjadi pelajaran bagi masyarakat setempat untuk memperbaiki ibadah dan amal mereka, berharap mendapatkan rahmat yang sama dari Allah. Dalam Islam, bulan Muharram adalah salah satu bulan suci dalam Islam yang penuh dengan peristiwa penting. Salah satu peristiwa besar adalah kisah Nabi Musa AS dan Bani Israel. Di bulan ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Laut Merah terbelah dengan izin Allah, memberikan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberang, sementara Firaun dan tentaranya tenggelam. Rasulullah SAW juga mengingat peristiwa ini. Saat tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa, Rasulullah kemudian bersabda, "Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian," dan menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Puasa Asyura memiliki keutamaan besar, yakni menghapus dosa-dosa kecil selama setahun sebelumnya. Dalam Islam, suatu ketika, ada seorang pria yang jarang sekali mendekatkan diri kepada Allah. Namun, suatu hari, atas dorongan hati, ia memutuskan untuk pergi ke masjid untuk sholat. Dalam perjalanan, setan atau iblis mencoba menggoda pria tersebut, membisikkan pikiran-pikiran seperti, "Untuk apa ke masjid? Allah tidak butuh ibadahmu. Lebih baik istirahat saja." Namun, pria itu tetap melangkah melawan godaan tersebut. Iblis pun berubah taktik dan berkata, "Baiklah, pergi saja, tapi buru-buru. Jangan sholat dengan khusyuk. Allah tidak peduli seberapa cepat kamu sholat." Tapi pria itu tetap bertekad sholat dengan hati yang penuh ketundukan. Ketika selesai sholat, ia merasa begitu tenang, seolah beban beratnya terangkat. Saat itu, bisikan iblis terdengar lagi. "Ternyata kau berhasil mengalahkanku kali ini." Dalam Islam, dalam sebuah kisah mengharukan, sebuah jenazah seorang hamba Allah diiringi puluhan kucing hingga ke liang lahat. Sosok ini dikenal sebagai pecinta kucing, yang sepanjang hidupnya selalu memberi makan, merawat, dan melindungi hewan-hewan tersebut. Dalam Islam, memperlakukan makhluk Allah dengan kasih sayang, termasuk kucing, adalah amal yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW pun mencintai kucing dan menyebut bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada makhluk hidup akan mendapat ganjaran pahala. Hadirnya puluhan kucing ini seolah menjadi saksi bisu kebaikan almarhum. Ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah dengan cara yang luar biasa, bahkan mungkin melalui makhluknya yang tak kita duga. Dalam Islam, ketika Rasulullah berada di Khaybar setelah kemenangan atas kaum Yahudi, seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith menyajikan daging kambing yang telah diracun. Rasulullah mencicipi sepotong kecil, tetapi segera memuntahkannya. Setelah diberitahu oleh Jibril bahwa makanan itu beracun, salah satu sahabat yang juga mencicipi daging itu, Bishr bin Al-Bara, meninggal akibat racun tersebut. Wanita itu ditangkap dan mengaku bahwa dia ingin menguji apakah Rasulullah benar-benar seorang nabi. Rasulullah memaafkannya, tetapi ia dihukum mati setelah Bishr meninggal. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian berat bagi Rasulullah, dan efek racun itu bahkan diyakini memengaruhi kesehatan beliau hingga wafat. Dalam Islam, Firaun dan iblis dikenal sebagai simbol kezaliman dan kesombongan. Namun, ada satu golongan manusia yang disebut lebih buruk daripada keduanya. Orang yang tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja menolaknya dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Firaun mengaku sebagai Tuhan dan iblis menolak sujud kepada Adam karena kesombongannya. Namun, mereka tahu kebenaran itu.
Sebaliknya, manusia yang lebih buruk dari mereka adalah orang yang terus-menerus mendustakan kebenaran dan mempengaruhi orang lain untuk menjauhi ketaatan kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah di masjid-masjidnya dan berusaha merobohkannya. Dalam Islam, terdapat kisah bahwa Nabi Adam AS bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia memohon ampunan kepada Allah setelah diturunkan dari surga. Menurut riwayat, Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuni dosaku." Allah SWT bertanya, "Bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab, "Ketika engkau menciptakanku, aku melihat nama Muhammad tertulis di arsy-Mu bersama namamu. Aku tahu bahwa Muhammad adalah makhluk yang sangat mulia di sisimu." Allah kemudian berfirman, "Benar, Muhammad adalah kekasihku. Karena tawasulmu dengan Muhammad, aku mengampunimu." Kisah ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak sebelum penciptaannya. Dalam Islam, dalam sebuah kisah penuh hikmah, seorang pemuda miskin, tetapi jujur, diminta menikahi seorang wanita yang cacat fisik oleh gurunya. Awalnya, ia ragu, tetapi karena ketaatan dan keimanannya, ia menerima dengan ikhlas. Pada malam pernikahan, ia terkejut melihat istrinya ternyata seorang wanita cantik tanpa cacat. Sang istri pun menjelaskan bahwa cacat yang dimaksud adalah sifat buruk yang dihindarinya selama hidup. Dan ia menjadi pilihan gurunya karena akhlaknya yang mulia. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran dan ketaatan kepada Allah dapat membuka pintu keberkahan dan kebahagiaan. Tidak semua ujian adalah seperti yang terlihat. Di baliknya, ada hikmah besar dari Allah. Dalam Islam, bayangkan Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Wajahnya penuh cinta dan kasih sayang. Lalu beliau berkata, "Aku rindu bertemu saudara-saudaraku." Para sahabat terkejut dan bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu, ya Rasulullah?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Kalian adalah sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku." Bayangkan itu adalah kita, umat yang datang setelah beliau, yang hanya mengenal Rasulullah lewat kisah-kisah dan sunnahnya. Beliau merindukan kita, mencintai kita, bahkan sebelum kita lahir. Rasa rindu itu membuat kita bertanya, sudahkah kita menjadi umat yang dirindukan Rasulullah? Mari balas kerinduan itu dengan mengikuti ajarannya, mencintainya, dan berjuang untuk agama ini. Semoga kelak kita layak bertemu dengannya di Telaga Al-Kautsar. Dalam Islam, di usia 80 tahun, seseorang yang wafat dalam Islam sering dianggap telah menjalani usia penuh berkah. Sebagaimana Nabi Muhammad menyebutkan bahwa umur umatnya biasanya antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati itu. Jika seseorang mencapai usia 80, ia telah diberi kesempatan panjang untuk memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah, dan meninggalkan warisan kebaikan. Kematian pada usia ini juga sering diiringi doa dari keluarga dan kerabat yang melihat almarhum sebagai sosok teladan. Mengingat Nabi bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya." Ahmad. Semoga usia panjang tersebut menjadi rahmat dan semua amal diterima oleh Allah, menjadikan almarhum ditempatkan di surganya yang abadi.